Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Yang terhormat Dr. Wisudanto, SEMM, CFPA-SPM, selaku Ketua Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga. Yang terhormat Dr. Prawitra Tholib, SHMH, selaku Sekretaris Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga. Yang terhormat Ibu Nuraini, SEMSI, PhD, selaku Koordinator Bidang Penjaminan Mutu, Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga. Yang terhormat Dr. Irham Zaki, SAGMEI, selaku Sekretaris Nazir Universitas Erlangga. Yang kami hormati Dr. Tika Widyastuti, SEMSI, Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Dan yang kami hormati Ustazah Syifa, serta saudara-saudara semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan kesempatan kita umur panjang sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halang sedikit pun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman Zahiliyah menuju zaman Islamnya. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Stamega, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga yang saat ini diamanahi untuk menjadi pembawa acara. Baik, sebelum saya lanjutkan ke acara selanjutnya, saya mohon izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua adalah doa, lalu acara yang ketiga adalah sambutan, acara yang keempat adalah pemaparan materi dan dilanjutkan dengan diskusi, dan acara yang terakhir yakni foto bersama dan penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Nuruddin. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Nuruddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap jajaran pimpinan pada siang hari ini
Baik, terima kasih Ustadz sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Nazir Universitas Erlangga, Dr. Irham Zaki, SAG MEI. Kepada Bapak Irham Zaki dipersilakan. Terima kasih Mbak Rizky Lesti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak asing. Yang saya hormati Ibu Dr. Tika Widyastuti ya, sesepuh ya, dalam tanda kutip ya, Puspas ya. Alhamdulillah beliau ini aktif ikut kegiatan Puspas ya, dan juga kegiatan yang lain. Yang kami hormati Ustadz Didin Nuruddin ya, juga Ustadzah Syifa, serta Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bersama ya bisa mengikuti ngaji tajwid kalau tidak salah ya. Nanti kalau saya salah tolong ditegur ya. Karena tajwid itu rumusnya 2. Kalau salah ditegur, jangan dibiarkan ya kan gitu ya. Bapak Ibu sekalian ya, ngaji tajwid itu apalagi surat Al-Fatihah kelihatannya sepele, kita semua mungkin sudah hafal ya. Tapi sebetulnya ya surat Al-Fatihah itu kalau diterapkan tajwid yang benar itu tidak mudah, perlu waktu yang lama. Saya tidak yakin Ustadz Nuruddin dulu meskipun sudah hafal Al-Fatihah untuk mentashih ya, mentahsin atau mentashih bacaan yang standar cukupan itu cukup 1 minggu. Dulu saya belajar qofnya aja itu mungkin seminggu. Ya, short itu bisa sampai 3 minggu seingat saya. Jadi kok sulit banget ya. Tapi itu bagian dari romantika belajar tajwid ya. Apalagi menyelami kandungan makna Al-Fatihah ya. Ada seorang ulama itu mengutip bahwa Al-Quran itu intisarinya adalah di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu miniatur Al-Quran. Kandungan Al-Fatihah meliputi ada sejarah, ada peribadatannya, ada etika atau akhlak. Jadi masalah akidah, syariah, dan akhlak itu terangkum di dalam Al-Fatihah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi ya, Al-Fatihah itu intinya di Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim intinya di huruf ba ya. Tapi itu pendapat atau penafsiran para ulama ya, monggo-monggo saja. Tapi yang jelas bahwa Al-Fatihah itu adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang ya menjadi rukun sholat ya, rukun sholat ya. Kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah ya, sholat sendirian ya atau imam, maka sholatnya batal ya. Tegas ya. Makanya ini kesempatan ya bagi kita untuk memperbaiki. Meskipun kita sudah hafal, maka meskipun kita sudah hafal tidak ada salahnya juga ya kita belajar ya, memperbaiki ya semampu kita ya. Bahkan kalau misalnya nanti ternyata saya kok ngajinya kurang bagus, nanti bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit. Jadi itu salah satu ya harapan kita. Bapak Ibu sekalian ya, acara ini merupakan rangkaian dari acara Gemilang Ramadan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial Puspas UNER ya. Dan untuk khusus acara ini Puspas menggandeng Gria Khotijah ya. Gria Khotijah itu sebenarnya juga bagian dari Puspas ya. Lebih tepatnya dari Nazir UNER ya. Jadi ini adalah kegiatan ya, Gria Khotijah itu suatu pesantren mahasiswi ya, yang salah satunya ini adalah dicantolkan dengan gemilang Ramadannya Puspas. Mudah-mudahan ya kita semua bisa mengikuti acara ini dengan baik ya, dan semoga semakin memicu kita ya, meskipun loh ternyata saya bacaannya salah ya, kurang pas dan lain-lain ya, itu membuat kita untuk belajar lebih tekun. Apalagi ini ustadzahnya tidak diragukan lagi nih, Ustadzah Syifa ya, Asma al-Syifa ya, atau Syifa al-Asma ya. Ustadzah Syifa ini hafizah ya, jadi tidak diragukan lagi sanad keilmuan Al-Quran. Jadi mata rantai ngaji Al-Quran itu jelas guru-gurunya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, ya, mulai panitia, juga para hadirin hadirat sekalian. Dari saya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Suaranya terima ini kasih Pak atas Pak. waktunya. Oke. Oke, selamat datang kepada Bapak Prawita Thalib. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yakni pemaparan materi. Namun sebelum itu, saya mohon izin untuk menginformasikan program donasi Gemilang Ramadan dari Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga, di mana kita memberi kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian berdonasi, menyalurkan zakat mal, zakat fitrah, bingkisan anak yatim, wakaf, infak, dan paket buka puasa dan sahur yang insya Allah donasi dapat disalurkan melalui rekening Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga yang ada di layar. Dan informasi untuk kawan-kawan semuanya bahwa kami membuka booth di seluruh masjid di kampus UNER, adapun di kampus A ada di Masjid Stofit Al-Kafi, di kampus B ada Masjid Nurul Zaman, dan di kampus C ada Masjid Ulul Asmi. Insya Allah donasi dan yang kita berikan nanti bisa menjadi salah satu bekal kita untuk di akhirat nanti. Baik, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja saya akan menyapa Ustazah Syifa pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Mbak Mega. Kabarnya baik, Us? Alhamdulillah, insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Insya Allah. Baik, Ustazah, mungkin langsung saja kepada Ustazah Syifa, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya mengenai tadabbur surat Al-Fatihah dan keutamaan. Ya, suara saya jelas ya Mbak Mega? Jelas, Us. Oke, tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Kita belajar bersama-sama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan huwa abdullah wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wattaqa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba pilihannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengadakan sedikit pun kebengkokan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kitab Al-Quran sebagai pelita bagi kita, ya, bagi seluruh umat manusia, yang mana di dalamnya itu mengandung keberkahan bagi kita semua, mengandung hidayah, kemudian petunjuk bagi kita untuk mengarungi samudera kehidupan ini. Maka barang siapa di antara kita yang berpegang teguh dengan Al-Quran, insya Allah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun, barang siapa di antara dari kita yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya kita dalam keadaan tersesat di dunia, bahkan hingga di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyeru kita semua untuk senantiasa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi dari kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran akan mendatangkan pemahaman makna bagi kita.
Kemudian kita akan mengetahui rahasia-rahasia apa sih yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Al-Quran surat Shad ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih wal yatadzakkara ulul albab. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada kita dengan keberkahan supaya kita ini memperhatikan setiap ayatnya. Kemudian kita akan mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an bagi orang-orang yang berpikir. Nah, di dalam Al-Quran terdapat 114 surat. Kemudian di antara surat itu ada satu surat yang paling agung, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini Masya Allah sangat luar biasa. Suyuti rahimahullah telah menjelaskan dalam kitab memiliki lebih dari 20 nama. Jadi nggak cuma Al-Fatihah aja sebutannya, ada beberapa nama yang lain. Yang mana setiap nama itu menunjukkan keagungan dari surat Al-Fatihah. Jadi sebelum kita lebih lanjut mempelajari nama lain dari surat Al-Fatihah. Bisa di next. Nah, jadi surat Al-Fatihah itu namanya Al-Fatihah. Kenapa kok namanya Al-Fatihah? Nah, sesuai bahasa Arabnya ya, berasal dari kata Fataha. Fataha artinya pembuka. Jadi dinamakan Al-Fatihah karena kitab Al-Quran itu dimulainya ya dari surat Al-Fatihah itu secara tulisan, bukan secara penurunan ayat ya, tapi dimulai dengan dimulai dengan surat Al-Fatihah secara tulisannya. Kemudian selain itu Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab. Nah, kenapa kok disebut dengan Ummul Kitab? Karena di dalam Al-Fatihah itu sudah mengandung seluruh ajaran ya, seluruh maksud tujuannya, inti dari Al-Quran itu ya terdapat di Al-Fatihah itu. Nah, selain itu juga dikatakan nama lainnya adalah Alhamdu. Kenapa kok Alhamdu? Ya karena Al-Fatihah itu dimulainya dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Alhamdu karena dimulai dengan kalimat Alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya adalah Imam As-Suyuti mengatakan bahwa nama lain dari surat Al-Fatihah yaitu As-Sab'ul Mathani. Apa itu As-Sab'ul Mathani? Nah, As-Sab'ul Mathani ini Allah sendiri yang memberi namanya. Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah surat Al-Hijr ayat 87 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kitab itu sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, wal qur'anil azim, dan Al-Qur'an yang agung. Nah, itu Allah sendiri yang memberi namanya sab'an minal mathani. Sab'an, apa itu sab'an? Sab'an adalah 7. Maksudnya adalah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kemudian Al-Mathani, yaitu diulang-ulang. Maksudnya adalah Al-Fatihah ini dibaca secara berulang-ulang dalam sholat kita. Nah di sini kan Al-Mathani dibaca berulang-ulang dalam sholat kita. Berarti nama lain dari surat Al-Fatihah yaitu Al-Kafiyah atau As-Shalah. Nah, maksud dari Al-Kafiyah, kafiyah itu secara bahasa artinya cukup. Jadi dinamakan Al-Kafiyah karena kalau misalkan kita membaca surat Al-Fatihah di dalam salat kita,
itu dapat mencukupi dari surat yang lain. Tetapi jika kita melewatkan surat Al-Fatihah ini dalam sholat kita, maka itu sholat kita tidak dianggap cukup, ya, melainkan dengan surat Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Kafiyah itu maksudnya sholat kita cukup dengan membaca Al-Fatihah, kemudian as-shalah, sholat kita tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Kemudian selain itu, Al-Fatihah dapat dijadikan sebagai obat. Dapat dijadikan sebagai obat atau penyembuh. Maka nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Asy-Syafiyah. Berasal dari kata syifa, ya, obat gitu, atau ar-ruqyah. Jadi Al-Fatihah ini bisa digunakan sebagai ayat ruqyah. Misalkan kita dalam keadaan kondisi sakit, kemudian kita pegang bagian tubuh kita yang sakit, lalu dibacakan surat Al-Fatihah, mau 3 kali, 5 kali, 7 kali, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapatkan kesembuhan. Atau misalkan setiap kita hendak minum, ya, minum air putih aja gampangnya, kita bacakan Al-Fatihah di air kita. Nah, maka insya Allah itu akan melindungi diri kita, karena Al-Fatihah adalah asy-syifa. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui nama-nama dari surat Al-Fatihah, itu beberapa, ya, beberapa di antara nama lain surat Al-Fatihah, masih banyak lagi yang lainnya. Kita bahas sedikit saja. Kemudian pada saat kita membaca sholat, ya, pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, sesungguhnya pada saat itu kita ini sedang melakukan dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ya, kita bisa berdialog dengan Allah melalui surat Al-Fatihah ini. Jadi setiap satu ayat yang kita baca itu langsung dijawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini kita itu disunnahkan untuk menghayati bacaan Al-Fatihah kita. Jadi diusahakan jangan sampai ketika kita membaca Al-Fatihah itu terlalu tergesa-gesa, ataupun langsung menyambungnya itu dari ayat 1 hingga akhir. Ya. Tapi kita hayati, kita nikmati bacaan Al-Fatihah kita berhenti di setiap ayatnya, karena pada saat itu setiap satu ayat kita dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjawab bacaan kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu membagi surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Setengahnya untuk Allah dan setengahnya untuk kita. Wali abdi ma sa'ala. Dan bagi hamba Allah itu apa yang kita minta, apa yang hamba itu minta. Maka ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu Wa Taala langsung menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Karena alhamdulillah itu kan bermakna pujian, ya. Jadi jawaban Allah adalah hamidani abdi, hambaku lagi memujiku, sedang memujiku. Kemudian ketika kita membaca ayat Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab lagi, atsna alayya abdi, hambaku sedang memujiku lagi. Nah, Allah itu sangat senang dipuji, ya. Kemudian ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, majadani abdi. Nah, itu jawaban Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hamba Allah, hambaku telah memujiku. Lalu ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Nah, ini tuh antaraku dan antara hambaku, ini bagianku dan bagian hambaku.
Itu kata Allah. Dan bagi hambaku, apa yang dia minta? Nah, karena di sini kan ada iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kita meminta. Jadi ada dua bagian. Na'budu untuk Allah dan nasta'in untuk hamba. Dan bagi hamba itu setiap apa yang dia minta. Lalu kita mintanya apa di sini? Nah, kita di sini meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kita as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka Allah menjawab, wali abdi ma sa'alah. Dan untuk hambaku, apa yang dia minta. Nah, siratal mustaqimnya yang dimaksud yang bagaimana? Kemudian kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita meminta kepada Allah agar senantiasa ditunjuki kepada jalan-jalan yang lurus yang sebagaimana telah Allah berikan kepada hambanya yang diberikan nikmat, bukan jalan yang diberikan kepada orang-orang maghdub ataupun ad-dallin. Kemudian Allah menjawab, wal ya abadi ma sa'alah, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Jadi Masya Allah, Al-Fatihah ini mengandung makna yang sangat dahsyat sekali. Dan ketika kita membaca Al-Fatihah, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan untuk menghayati setiap kita membaca Al-Fatihah, entah itu dalam sholat kita ataupun di luar sholat kita. Kemudian apa sih faedah-faedahnya yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah ini? Ada beberapa yang insya Allah akan kita bahas, yaitu beberapa di antaranya adalah di dalam Al-Fatihah mengandung pujian, kemudian mengajarkan tauhid, ikhlas dan tawakal, kemudian pentingnya persatuan umat, dan pentingnya berteman dengan orang-orang yang soleh, serta hidayah. Nah, insya Allah ini akan kita bahas satu persatu ya. Dari yang pujian dulu. Dari yang pujian dulu itu terdapat dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdu yang bermakna pujian. Jadi dari ayat ini mengandung makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung, telah memberikan semua nikmat dan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sebagai hamba Allah itu sebelum kita sendiri yang meminta. Ya, itulah Maha Agungnya Allah. Sebelum kita meminta, Allah telah memberikannya kepada kita. Maka sudah sepantasnya nih kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa memuji Allah. Kapanpun itu, dalam kondisi apapun kita. Setiap kita mendapatkan nikmat, kita puji Allah. Di waktu luang kita memuji Allah. Nah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah senang apabila dipuji oleh hambanya. Nah, dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita itu bisa paham bahwasanya dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya yang pertama Allah senang dipuji ya. Allah senang apabila hambanya dipuji, dan sebaik-baik hamba Allah adalah ia yang senang, yang gemar memuji Rabb-nya. Itu sebaik-baik hamba Allah. Kemudian sebaik-baik doa, sebaik-baik ucapan adalah kalimat Alhamdulillah. Yang mana Alhamdulillah ini sudah mewakili segala bentuk pujian. Alhamdulillah itu adalah kalimat yang paling agung, pujian yang paling agung. Jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillah di setiap kondisi kita, ini sudah mewakili segala bentuk pujian.
Dan perkataan yang paling dicintai oleh Allah, perkataan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dan wa bihamdi, dan pujian untuknya, ya. Kemudian dari ayat ini pula kita bisa paham bahwasanya ketika kita memuji Allah, maka setiap nikmat yang kita dapatkan itu insya Allah akan menjadi berkah. Dan setiap nikmat itu akan terus bertambah, semakin bertambah ketika kita memuji Allah. Karena itu tadi yang poin pertama, Allah sangatlah senang dipuji. Jadi ketika kita memuji Allah, maka Allah akan terus menurunkan nikmat, karunia, dan rahmatnya untuk kita semua. Kemudian yang tadi pujian, selanjutnya adalah tauhid. Nah, maksudnya apa nih tauhid? Jadi maksud dari tauhid ini adalah dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mengajarkan tauhid kepada kita, baik itu tauhid uluhiyah maupun tauhid rububiyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, dari sini mengajarkan bahwa kepada kita bahwasanya kita ini diharuskan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan ibadah kita. Nah, jadi segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita niatkan pula untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah dan untuk Allah. Itu makna dari tauhid uluhiyahnya. Pada kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian pada kalimat Rabbil Alamin, ini mengandung makna tauhid rububiyahnya, bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb semesta alam. Nah, tauhid rububiyah itu alasan dari tauhid uluhiyahnya. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ini adalah satu-satunya pencipta, bahwa Allah adalah satu-satunya pengatur yang ada di muka bumi ini, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi itu ya, di kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ada dua makna, itu pujian, mengajarkan pujian dan mengajarkan tauhid. Kemudian tauhid pula diajarkan pada ayat kedua, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, bahwasanya Allah itu maha rahmat, ya. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang bagi hamba-hambanya. Dan itu mengajarkan tentang sifat serta nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu mengajarkan kita tentang ikhlas dan tawakal. Di mana kita dapati ikhlas dan tawakal pada ayat selanjutnya, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, yang Maliki Yaumiddin itu juga mengajarkan kita tentang tauhid, ya, bahwasanya Allah itu adalah yang maha memiliki hari pembalasan, bahwa Allah itu maha kuasa. Itu juga mengajarkan tauhid kepada kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu ikhlas dan tawakal pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi dua amalan hati yang sangat penting, yaitu ikhlas, iyyaka na'budu, bahwasanya kita ini hanya beribadah kepada Allah. Jadi kita harus ikhlas semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selainnya. Karena apabila kita niatkan untuk selain Allah, maka akan menjadi sia-sia semua yang kita lakukan. Segala upaya kita akan menjadi sia-sia. Kemudian setelah mengajarkan amalan hati yang ikhlas, yang kedua adalah mengajarkan amalan hati tentang tawakal. Wa iyyaka nasta'in, bahwasanya kita ini hanya meminta itu hanya pada Allah. Meminta segala sesuatu, memohon ampun, memohon pertolongan, memohon perlindungan, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa selainnya, dan tanpa perantara yang bisa menyebabkan hati kita menjadi jatuh ke dalam kemusyrikan, ya. Jadi iyyaka nasta'in, kita benar-benar minta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di ayat ini pula, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menggunakan domir na'budu dan nasta'in. Pakai domir na. Ya. Domir na yang sebagaimana kita ketahui itu artinya kita, kami. Bukan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Bukan menggunakan domir a yang berarti saya. Berarti dari sini, dari ayat ini, dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan umat. Bahwa umat Islam ini tuh harus bersatu. Kayak gitu ya. Kenapa ayat ini tidak menggunakan a, yaitu dia. Bahwa umat itu harus bersatu, jangan sampai terpecah belah. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini juga mengajarkan kepada kita tentang peribadatan. Kenapa kok disebutkannya itu na'budu dulu baru nasta'in? Nah, ini menunjukkan kalau na'budu kan kita yang meminta, kita menyembah Allah, kemudian nasta'in kita meminta pertolongan kepada Allah. Nah, dari sini dimaksud adalah bahwasanya jalan menuju pertolongan Allah itu dengan ibadah. Jadi kita harus beribadah dulu, na'budu, maka kita akan nasta'in mendapat pertolongan Allah. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menyempurnakan ibadah kita tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengajarkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi kan Allah mengatakan ini untukku dan untuk hambaku. Bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, apa yang kita minta yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kita jalan yang lurus. Jalan yang Engkau berkahi. Maka dari sini mengajarkan kita tentang pentingnya berteman dan memiliki panutan orang-orang yang saleh, yang mana berlanjut di ayat selanjutnya, yaitu shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Jadi pentingnya untuk memilih teman yang soleh dan memiliki panutan orang-orang soleh. Kemudian dari ayat ini pula bisa kita pahami bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah ini senantiasa butuh yang namanya hidayah, ihdina. Ya Allah, tunjukilah kita. Berarti kan kita butuh hidayah ya. Dan hidayah itu bukan selalu tentang agama. Ya, bukan hanya dalam urusan agama saja hidayah itu, tapi dalam segala aspek kehidupan kita. Kita meminta untuk diberikan hidayah. Baik itu yang berkaitan dengan urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Karena sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hidayahnya kepada kita, izin Allah taala, semua urusan kita akan menjadi mudah dan berkah ketika Allah telah menurunkan hidayahnya kepada kita. Dan pada saat kita meminta hidayah itu, sejatinya kita itu meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, jalan yang terbaik menurut Allah. Nah, apapun dalam segala aktivitas kita, dalam setiap urusan kita, kita dianjurkan untuk senantiasa meminta hidayah, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan itu adalah yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Karena kita kan sebagai sebatas hanya sebagai hamba, sedangkan Allah yang maha mengetahui segalanya. Jadi kita minta yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihdinas shiratal mustaqim yang selanjutnya adalah shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang al-maghdub
dan juga bukan jalannya orang-orang ad-dhalin. Nah, jadi jalan lurus yang diminta adalah alladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang lurus, yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Jangan sampai jalannya orang-orang al-maghdub ataupun ad-dhalin. Nah, siapa yang dimaksud dengan al-maghdub dan ad-dhalin ini? Jadi yang dimaksud dengan al-maghdub adalah orang-orang yang mereka itu memiliki ilmu, tetapi sayangnya ilmu itu tidak digunakan oleh mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi justru mereka berlaku sombong. Dan dengan ilmu itu mereka hanya menunjukkan kehebatannya, kehebatan dirinya, bukan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan al-maghdub adalah orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu kan pinter-pinter, tapi sayangnya mereka tidak menggunakan ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Justru mereka berlaku sombong. Nah, seperti itu. Kalau al-maghdub adalah orang-orang al-Yahud, orang-orang Yahudi, maka ad-dhalin yang dimaksud adalah orang-orang yang mereka ini justru suka beramal, suka melakukan amalan-amalan, tetapi tidak berlandaskan dengan ilmu. Nah, siapa yang dimaksud dengan ad-dhalin, orang-orang yang sesat, yaitu adalah an-nasara, orang-orang Nasrani. Jadi kita mohon kepada Allah jangan sampai kita ini memiliki ilmu, tapi justru ilmu itu tidak kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah ataupun kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita minta jangan sampai kita ini melakukan amalan-amalan yang mana amalan-amalan itu tidak ada landasannya. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti ini yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itu dia sedikit pembahasan tentang makna yang terkandung di dalam Al-Fatihah. Sesungguhnya makna yang ada lebih luas lagi, tapi kita bahas sedikit ya. Semoga dengan ini dapat menjadikan kita lebih khusyuk lagi dalam membaca surat Al-Fatihah, baik itu di dalam sholat kita maupun di luar sholat kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tahsin surat Al-Fatihah dari kalimat isti'adzah ya. Bisa di next selanjutnya, Mbak. Nah, kita belajar dari kalimat isti'adzah dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di kalimat isti'adzah ini lumayan menarik ya, karena di awalnya aja udah ada 2 huruf yang dia ini kalau misalkan kita nggak berhati-hati dalam mengucapkannya, maka yang keluar dari mulut kita itu bunyinya nyerempet-nyerempet sama kayak gitu. Padahal makhraj dari setiap huruf ini berbeda. Kalau hamzah a itu makhrajnya ialah dari pangkal tenggorokan, dari tenggorokan yang paling bawah. A. Jangan sampai suara A kita ini masuk ke hidung. Ataupun suara A kita ini mendekati ke huruf ain. Karena sejatinya dia keluarnya dari tenggorokan yang paling bawah. A. Ya, jadi kalau misalkan dulu saya diajarkan sama guru-guru saya, coba ditutup hidungnya gitu ya. Ditutup hidungnya. Kalau misalkan kita saat mengucapkannya masih sengau-sengau gitu, berarti perlu diperbaiki kayak gitu. Nah, dia bunyinya adalah A. Jadi harus jelas. Jangan A. Berarti kurang buka mulutnya. Kemudian selanjutnya adalah huruf ain. Nah, huruf ain ini keluarnya dari tenggorokan yang tengah. Jadi jangan terlalu masuk ke dalam. Kalau terlalu masuk ke dalam nanti terlalu berlebihan bunyinya. Kayak gitu ya. Padahal dia biasa aja. Jangan berlebihan. Nabi Muhammad SAW itu telah mengajarkan kepada kita untuk masuk lebih-lebihan.
Jangan terlalu masuk. Kalau terlalu masuk jadinya kayak gini. Ya, itu terlalu masuk. Nah, di sini huruf ainnya berharokat dhammah. Setiap kita mengucapkan harokat dhammah, maka posisikan mulut kita itu monyong gitu ya, mencucu. Karena insya Allah bunyinya, vokalnya itu akan sempurna U. Nah, kalau misalkan kurang mencucu gitu, mendong ke arah vokal O. Padahal tidak ada bunyi O ya. A, I, U. Itu aja bunyinya. Jadi harus dioptimalkan posisi mulut kita. Nah, selanjutnya mat tobi'inya, mat tobi'i yang harus kita perhatikan itu hanya satu alif saja ya. Satu alif saja, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu menyeret. Kalau misalkan terlalu menyeret nanti kepanjangan. Padahal seharusnya mat tobi'i itu dipanjangkan satu alif saja. A'udzu. Nah, pengucapan makhraj zu itu ujung lidah kita ditempelkan pada ujung gigi tengah atas kita. Nah, jadi ini ujung lidah, ini gigi kita tempelkan. A'udzu. Zu itu kan sifatnya tipis ya, istifal. Jadi jangan langsung a'udzu. Jangan langsung mencucu, tapi kita tersenyum dulu. A'udzu. Nah, jadi dari belakang didorong ke depan, baru cukan mulut kita. A'udzu billahi. Di sini lafaz Allahnya, lafzul jalalahnya didahului oleh huruf berharokat kasrah. Maka suara yang harus dikeluarkan adalah tarkik atau tipis. Jangan billahi. Nah, itu salah ya. Kita ini orang Indonesia, condongnya huruf L itu tebal. Padahal huruf lam yang seharusnya kita ucapkan saat membaca Al-Quran itu adalah tipis. Maka cara mengeluarkan huruf L supaya tipis itu adalah dengan inhiraf, dengan memalingkan lidah kita ke kiri atau ke kanan. Maka insya Allah bunyinya itu akan tipis. Kalau terlalu tengah-tengah, tidak dipalingkan gitu ya, itu maka bunyi yang keluar itu menjadi tebal. Billahi, padahal harusnya tipis. Billahi, seperti itu. A'udzu billahi minasyaitani. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah setiap tasydid, setiap huruf yang bertasydid harus diucapkan dengan nabrah, dengan penekanan, kecuali huruf mim dan huruf nun. Karena huruf mim dan nun ini memiliki sifat gunnah. Tapi selain itu kita kasih nabrah, kita tekan. Minasya. Dan huruf shinnya memiliki sifat tafasyi, yaitu anginnya menyebar dalam rongga mulut kita. Sya, menyebar secara merata. Bukan sa. Kalau sa itu yang nggak ada titiknya, tapi kalau ini ada titiknya, minasya, sya. Dan yang harus diisi mulut kita, karena makhraj shin itu tidak ada kaitannya dengan bibir, melainkan dia keluarnya dari dalam rongga mulut. Jadi kalau misalkan biar lebih optimal lagi, dulu guru saya itu mengajarkan sambil bawa cermin, dilihat di cermin sendiri mulutnya, kayak gitu. Ya, sambil melihat posisi mulutnya apakah sudah benar atau harus ada yang perlu diperbaiki, seperti itu. Minasyai. Nah, setelah itu ada ya, huruf ya berharokat sukun yang mana didahului oleh fathah, huruf berharokat fathah. Maka ya di sini harus diucapkan secara lin, secara lembut. Ikhrajul huruf bisuhulah. Huruf itu keluar secara mudah, secara lembut, tanpa ada tekanan. Bukan minasyai, tapi dia harus dilembutkan. Minasyai,
syai, jangan sampai ditekan. Karena sifat dari huruf ya adalah lin, lembut. Minasyaiton. Nah, huruf to selanjutnya ya. Huruf to ini adalah huruf hijaiyah yang terkuat dia. Cara mengeluarkan hurufnya, makhrajnya adalah dengan cara menempelkan ujung lidah kita, dia berasal dari dalam rongga mulut ya, ujung lidah kita pada akar gigi tengah atas kita. Jadi ini gigi kita, gigi tengah atasnya ditempelkan ujung lidah gini kayak gini ya. Kemudian didorong dengan dorongan yang kuat karena dia adalah huruf isti'la, huruf tebal dan huruf hijaiyah yang terkuat. To. Minasyaiton. Perhatikan mat tabi'inya. Minasyaitonirrajim. Nah, ini huruf tipis, ni biasa, insya Allah mudah. Nirro. Nah, kemudian selanjutnya adalah ro. Ro di sini harus dibaca secara tafkhim karena dia berharokat fathah. Dan yang harus diperhatikan saat mengucapkan ro adalah jangan terlalu banyak tikrarnya, banyak getarannya, takrirnya. Nirro. Nah, kalau nirro itu terlalu banyak getarannya ya, itu kurang tepat. Jadi sedikitkan saja. Minasyaitonirrajim. Nah, selanjutnya yaitu makhraj jim. Makhraj jim ini susah-susah gampang karena kalau kita nggak berhati-hati, ya udah asal aja yang penting keluar kayak bunyi huruf J. Padahal beda. J, ja, ga, ja, sama jajan, sama J-nya, jimnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Nirrojim, jim itu jangan sampai ada nafas, hembusan nafas, dan suara yang keluar. Jadi cara belajarnya kalau misalkan kita lihat cermin, kalau masih ada embun-embun di cermin, berarti itu perlu diperbaiki lagi karena kurang tepat ya, jangan sampai ada nafas yang mengalir ataupun bisa pakai ini telapak tangan. Minasyaitonirrajim. Dirasakan sendiri apakah di telapak tangannya ada hembusan angin atau enggak. Cara mengucapkan huruf jim yang tepat adalah dengan mengangkat tengah lidah kita ini. Tengah lidah ini kan ujung lidah, pangkal lidah. Nah, tengah-tengahnya ini diangkat, melekat ke langit-langit atas. Ya, melekat, ditempelkan ke langit-langit atas supaya dia ini tertahan nafasnya. Jadi kalau misalkan kita sudah mengangkatnya secara sempurna, secara benar, insya Allah itu tidak ada hembusan nafas yang mengalir. Minasyaitonirrajim. Kemudian mat arid lisukunnya diperhatikan. Mat arid lisukun itu boleh dibaca 2, 4, atau 6 harakat. Tapi yang secara umum dibaca itu adalah sepanjang 4 harakat. Nah, ketika kita sudah memilih ini 2, 4, atau 6 harakat, kemudian kita praktekkan dan jaga konsistensinya. Jangan sampai sesekali kita baca 2, sesekali kita baca 4, sesekali terlalu dipanjangkan. Jangan. Tapi kita jaga konsistensi ketika mengucapkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, minasyaitonirrajim. Nah, di akhirnya itu kan ada harfun mim. Salah satu sifat huruf mim itu adalah tawassut. Itu antara pertengahan antara dia ditahan dan dilepaskan. Jadi cara membacanya adalah biarkan huruf itu mengalir, jangan langsung diputus. Bukan seperti ini, minasyaitonirrajim. Jangan langsung jim. Nah, itu berarti langsung diputus ya. Padahal salah satu sifat huruf mim adalah tawassut. Minasyaitonirrajim. Nah, jadi biarkan dia mengalir dulu. Maka cara membacanya adalah A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Usahakan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, apabila itu tidak ada kaitannya dengan bibir, maka
jangan ikut banyak bergerak bibirnya. Karena yang keluar dari bibir itu ada 4 huruf. Ba, mim, waw, fa. Selain itu ada yang dari tenggorokan 6 huruf dan sisanya adalah dari rongga mulut. Kemudian selanjutnya kalimat basmalah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika mengucapkan bis, itu juga biarkan dia mengalir. Jangan terputus ya. Bismi, nah itu terputus. Tapi biarkan dia mengalir. Bismillahi. Kemudian lafaz Allah dibaca tarkik, dibaca tipis. Bismillahi. Nah, yang mau saya sampaikan pada lafaz Allah adalah hak domirnya. Jadi makhraj haknya itu keluar dari tenggorokan yang bawah ya. Dia yang hak besar, hak domir. Bismillahi. Jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan nanti dia keluarnya dari dada. Padahal dia keluarnya adalah dari tenggorokan yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya tadi sudah disampaikan di awal. Jangan terlalu banyak getarannya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini adalah huruf hak tipis. Huruf hak tipis keluarnya dari tenggorokan yang tengah. Salah satu sifatnya adalah hamas. Maka ketika kita mengucapkannya, hal yang harus diperhatikan adalah jangan sampai tidak melepaskan angin. Yang seharusnya adalah dilepaskan ya, dia karena bersifat hamas. Roh, kayak gitu. Ya, ini adalah kesalahan yang sering terjadi, tidak melepaskan angin. Dan jangan sampai dia terlalu ke tenggorokan yang bawah. Kalau terlalu ke tenggorokan bawah, nanti jadinya roh, terlalu besar ya. Padahal dia roh. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang mau saya sampaikan pada ayat ini, yang sering kali terjadi kesalahan itu adalah terlalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya kepanjangan atau bismillah, la-nya kepanjangan. Nah, itu mat tabi'inya terlalu panjang. Padahal mat tabi'i yang seharusnya dibaca panjang itu adalah satu alif saja. Nah, itu kesalahan umum yang sering terjadi dan seringkali tidak kita sadari. Maka cara pengucapannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika mengucapkan ro yang harus hati-hati, ininya posisi mulutnya jangan sampai bergerak-bergerak ya. Karena ro tidak ada kaitannya dengan bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Ro, yaitu dari ujung lidah ditempelkan di gusi atas. Ro, dia semakhraj dengan lam dan nun, ro. Jadi nggak ada kaitannya dengan bibir. Sekali lagi saya praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini kesalahan yang sering terjadi, yang pertama adalah ketika membaca al. Al-nya seringkali dipantulkan, padahal lam ini bukan huruf qalqalah. Nah, seringkali kita itu memantulkan. Hamdu. Nah, sama juga hamnya, seringkali dipantulkan ya. Padahal lam dan mim bukan huruf qalqalah. Maka jangan sampai ada qalqalahnya ketika kita mengucapkan huruf lam, alham. Gimana caranya supaya tidak ada qalqalahnya? Caranya adalah dengan mengangkat ujung lidah kita ini ditempelkan ke langit-langit depan. Ya, jadi
yang tadi sudah saya sampaikan, ditempelkan ke langit-langit depan, jangan terlalu ke tengah ataupun terlalu ke depan, ke gigi atas. Tapi dia lah di gusi-gusinya itu, di langit-langitnya. Maaf, di langit-langitnya, jangan terlalu ke belakang ya. Kemudian berikan hak inhiraf pada huruf lam, yaitu memalingkan huruf lam ini, memalingkan lidahnya ke kiri atau ke kanan. Maka insya Allah bacaan kita juga tidak akan terpantul. Coba kalau kan itu di tengah-tengah. Coba dirasakan ketika memprakkannya sambil dibayang-bayang posisi lidah kita. Hamnya dibaca jelas ya, hamdu, karena mim sukun apabila bertemu huruf selain mim dan ba, maka dia harus dibaca jelas. Jangan alhamdu, terlalu dengung itu, padahal dia harus dibaca jelas. Alhamdulillah. Kemudian pengucapan makhraj dunya, du, itu tempelkan ujung lidah kita pada akar gigi tengah atas kita. Dan sempurnakan bunyi dhammahnya. Alhamdulillahi. Nah, seperti itu ya. Lillahi juga tarkik dibaca tipis. Rabbil alamin. Rabbil ini juga hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati, Rabbil. Nah, ada e-nya. Jangan sampai tawallud, ada e-nya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seperti itu. A-nya mad tabi'i 1 alif, alamin. Kemudian sempurnakan min. Mad arid li sukunnya boleh 2, 4, 6. Kemudian nun sukunnya, nun yang dibaca sukun, salah satu sifat huruf nun yaitu adalah tawassut. Jadi biarkan dia mengalir juga sama seperti huruf mim. Langsung Rabbil alamin. Nah, putus langsung. Tapi biarkan dia mengalir dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pembahasan tentang tahsin ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya yaitu ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang sudah saya sampaikan ya pada ayat 1, ada Ar-Rahmanir-Rahimnya kan. Ar-Ro-nya tarkik, ro-nya tafkhim harus dibaca tebal. Roh, hembuskan, alirkan nafasnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Ninya tipis dulu, jangan sampai ikut tebal. Ni, biasa ya. Kalau misalkan kita bacanya Nir-Rahim itu tebal dan condong ke bunyi E. Tapi caranya adalah dengan menarik bibir yang bagian bawah. Ar-Rahmanir-Rahim. Insya Allah bunyinya akan sempurna I, enggak condong ke vokal E. Kemudian ro-nya tafkhim juga. Selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Sempurnakan mad arid li sukunnya dan sifat tawassut dari huruf mim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan sampai bibir kita bergerak ketika mengucapkan makhraj ra. Ayat keempat, bisa di next, Mbak. Nah, ayat keempat, Maliki yaumiddin. Nah, ini maliki. Maliki. Mad tabi'i 2 harakat. Maliki. Ini huruf kafnya, ya. Cara pengucapan huruf kaf
dengan cara mengangkat pangkal lidah kita, mulut yang keras. Jadi kan kalau kita rasakan langit-langit itu ada yang keras dan ada yang lunak. Nah, kalau makhraj kaf itu ditempelkan pangkal lidahnya pada langit-langit yang keras. Jangan sampai terlalu ke belakang. Karena kalau misalkan terlalu ke belakang, nanti mendekati makhraj ko. K-nya jadi tebel. K kayak gitu. Nah, K kayak gitu. Kalau terlalu ke belakang. Tapi dia tempelkan pada langit-langit yang keras. Supaya tidak condong ke huruf qaf. Maliki, maliki. Yaumi, yaumi. Ya-nya masuk ke waw. Dan huruf waw ini apabila dia berharokat sukun, yang mana didahului dengan harokat fathah, maka sama seperti tadi, ya sukun yang awal pada kalimat syaito. Nah, di sini juga harus ada linnya. Dia dibaca secara lembut. Ikhrajul huruf bisuhulah. Keluarnya huruf itu dengan mudah, dengan lembut. Nggak usah ditekan-tekan, nggak usah dipaksa-paksa. Ya, tapi dia lembut. Yau, maliki yaumi. Bukan maliki yaumi. Yau itu kan langsung mencucu ya. Dia kurang lembut, kurang lunak. Padahal dia harus secara lembut. Maliki yaumiddin. Nah, yaumid pada huruf dal ada tasydid lagi. Jadi harus kita berikan nabrahnya. Kita berikan penekanan pada huruf dalnya. Yaumid. Dan ketika mengucapkan mi itu harus benar-benar sempurna bunyi i-nya. Tarik bibir bagian bawah kita supaya vokal yang keluar adalah vokal i, bukan e, bukan yaumiddin. Kalau kita kurang hati-hati jadi yaumiddin, yaumid padahal dia harusnya yaumiddin. Sama juga ketika mengucapkan din. Mat aris sukunnya disempurnakan, harus hati-hati dan berikan hak tawassut pada huruf nun. Maka cara pengucapannya adalah maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Seperti itu ya. Itu dia pembahasan tajwid ayat 4. Kemudian selanjutnya ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini yang menarik adalah tasydid pada kalimat iyyaka. Nah, setiap kali huruf bertasydid harus dikasih nabrah iyyaka, kecuali huruf mim dan nun, karena ini kedua huruf ini adalah huruf gunnah. Maka cara pengucapannya harus ditekan pada kalimat iyyaka. Tapi jangan sampai terputus. Kalau terputus itu gimana contohnya? Kalau terputus itu adalah iya, iya. Nah, itu terputus. Iya. Jadi seakan-akan i, kemudian spasi ada ya. Padahal ini adalah nyambung ya. Iyyaka. Jadi dipegang hurufnya. Iyyaka dan diberi tekanan. Jangan sampai penekanannya kurang. Kalau penekanannya kurang adalah iyyaka, iyyaka, itu kesannya i-nya panjang. Padahal i-nya pendek dan ya-nya bertasydid. Maka cara pengucapannya adalah iyyaka, iyyaka. Seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan jangan sampai terputus dan jangan sampai makhraj i-nya itu terkesan panjang, tidak ada tasydidnya. Itu yang harus diperhatikan pada kalimat iyyaka. Kemudian pada kalimat na'budu, na'budu di sini ada dua huruf
kita bahas yang na dulu ya. Na, ainnya dari tenggorokan yang tengah. Na, jangan terlalu ke pangkal tenggorokan, tapi dia keluarnya dari tenggorokan tengah. Na, kemudian pengucapan budu. Kedua-duanya ini adalah huruf istifal. Huruf-huruf yang tipis, suaranya tipis. Maka kita berikan haknya. Kita ucapkan bu dengan mencucu, dari tersenyum dulu ya, posisi mulutnya tersenyum, bu, du. Jangan langsung na, budu. Nah, itu langsung dua-duanya mencucu, padahal posisikan dia tipis dulu, tersenyum dulu. Na, budu, budu. Nah, jadi ketika mengucapkan bu, balik lagi mulutnya, baru ucapkan du. Na, budu. Pertama kali latihan kalau belum paham emang susah-susah gampang. Jadi harus melihat cermin kalau dulu saya latihan itu ya. Iyyaka na'budu, seperti itu. Jadi sempurnakan bunyi dhammah pada makhraj bu dan du. Kemudian selanjutnya wa iyyaka sama juga kayak iyyaka di awal. Berikan nabrah pada huruf ya-nya, kemudian jangan sampai terputus ataupun jangan sampai i-nya ini keseret panjang. Wa iyyaka nasta'in. Nas, ketika mengucapkan nas, biarkan nafas itu mengalir, suara itu mengalir, jangan diputus juga. Wa iyyaka nasta'in. Ai-nya juga keluar dari pangkal tenggorokan, jangan terlalu berlebihan, dan jangan males-malesan untuk mengucapkannya, karena kalau males-malesan nanti dia kayak hamzah biasa, nasta'in. Nah, itu ya. Tapi kita harus berusaha mengucapkan sesuai makhrajnya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwidnya adalah fardhu ain. Jadi lebih penting mengucapkannya yang benar daripada belajarnya. Kalau belajarnya itu fardu kifayah, tapi kalau mengucapkannya adalah fardu ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mat arid sukunnya juga dijaga panjangnya. Kemudian berikan hak tawassut pada huruf nunnya. Selanjutnya adalah ayat ke-6. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, kalau tadi kita belajarnya kebanyakan huruf yang tipis-tipis. Di ayat 6 dan ayat 7 ini mulai ada huruf-huruf tebalnya. Ya, cara pengucapannya juga dibutuhkan latihan ya. Yang pertama, nah di sini di makhraj hanya yang seperti sudah saya sampaikan di awal, ketika membaca lafaz Allah, hinya kan harus jelas. Karena kalau misalkan nggak jelas, nanti yang dengerin itu nggak paham kalau di situ menggunakan hak domir. Ya. Jadi hak domirnya harus dibaca jelas di pangkal tenggorokan yang paling bawah. Tapi jangan terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan, dia keluarnya justru dari dada. Kayak gitu. Padahal biasa aja dia ucapkannya. Dari tenggorokan yang bawah. Terus, jadi ketika mengucapkannya, jangan terlalu over. Ya, jangan terlalu over ketika mengucapkan hak besar ini. Biasa aja. Tapi rasakan dia keluarnya berasal dari, nah kenanya jangan sampai terseretnya diseret panjang. Ihdinas, nas, nah kayak gitu kan terlalu seret panjang ya. Padahal dia pendek aja. Ihdinas.
Nah, selanjutnya pada huruf shad juga ada tasydidnya. Jadi shad bertasydid, maka berikan nabrahnya juga, penekanan pada huruf shad. Dan cara pengucapan huruf so. Nah, huruf so ini kan sebelumnya ada huruf nunnya. Nun itu tipis, sifatnya tipis. Sedangkan so ini sifatnya tebal. Maka nanya tipiskan, jangan sampai ke bawah tebal karena berdampingan dengan huruf so, tapi nanya tipiskan. Ihdinas soi, baru so-nya kita tebalkan. Pengucapan huruf so itu adalah dengan mengangkat ujung lidah kita ini hampir menempel pada permukaan gigi seri atas. Jadi jangan ditempelkan, tapi cukup diangkat aja, hampir menempel, dan posisi pangkal lidahnya ini juga diangkat ke langit-langit. Nah, kalau misalkan kita sudah mengangkat pangkal lidah kita, jadi posisinya kayak gini, ini tengahnya ke bawah, ininya naik, pangkalnya juga naik, tengahnya di bawah, kayak gini. Nah, ketika kita sudah mengangkat pangkal lidah kita ke atas, insya Allah ya sifat isti'alanya itu akan keluar. Karena cara mengucapkan huruf tebal adalah dengan mengangkat lidah kita, mengangkat pangkal lidah kita. Ihdinas shira as-shira so si su. Nah, dan mengucapkan so itu juga tidak ada pengaruhnya dengan bibir ya, tapi dia dengan mengangkat pangkal lidah. Seringnya kan supaya suara ini kedengarannya tebal, kita buat-buat aja dengan merubah posisi bibir. Ihdinas swi, nah, kayak gitu. Atau biar ada siulannya, karena sifat huruf shad itu ada seperti siul-siulnya, kayak gitu. Bukan ya, tapi dia angkat pangkal lidahnya. Ihdinas shira, ro juga ro tafkhim, karena dia berharokat fathah, dan panjang mat tabi'inya satu alif saja cukup, atau dua ketukan atau dua harokat. Kemudian to. Nah, to juga huruf isti'la, huruf tebal. Tadi sudah disampaikan di ayat di kalimat isti'adzah, ya, cara pengucapan to-nya juga sama, mengangkat ujung pangkal lidah kita dan tempelkan ujung lidah kita ini ke gigi seri kita. Ihdinas siratal mu. Nah, seringnya di sini juga ketika mengucapkan ihdinas siratal mu. Nah, itu lamnya dipantulkan. Padahal dia bukan huruf qalqalah. Jadi harus kita tahan ya. Kita harus tahan dan harus hati-hati dan teliti ketika mengucapkannya. Mu-nya juga tipis, mus. Jangan mus. Ihdinas siratal mustaqim, bukan. Tapi sin ini kan huruf tipis. Jadi kembalikan dia pada posisinya. Mus, senyum. Ihdinas siratal mustaqim. Ta juga tipis, musta, selanjutnya qim. Nah, huruf qafnya baru huruf isti'la. Jadi tadi ada shad, to, kemudian qaf. Nah, ada 3 huruf isti'la. Maka cara pengucapan huruf qaf adalah dengan menempelkan pangkal lidah kita. Pangkal lidah kita ini juga diangkat ke langit-langit yang lunak. Nah, jangan berlebihan, jangan terlalu masuk ke dalam tenggorokan. Kalau terlalu masuk ke dalam tenggorokan, jadi bunyinya mustaqim, qim, kayak gitu. Itu terlalu masuk ya. Tidak boleh berlebih-lebihan ataupun takalluf, terasa berat hurufnya itu. Tidak, tapi caranya angkat pangkal lidah kita menempel pada langit-langit yang lunak. Kalau tadi kaf pada langit-langit yang keras, ini qaf belakangnya pada langit-langit yang lunak. Maka cara pengucapannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Mat arid li sukunnya dijaga panjangnya, kemudian berikan sifat tawasud juga pada huruf mim.
mustaqim. Jadi jangan langsung diputus ya, jangan mustaqim. Jangan langsung cep kayak gitu. Dan ayat yang terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ayat 7 ini juga Masya Allah ya. Kita harus hati-hati sekali saat mengucapkan ayat 7 ini. Di sini banyak tantangannya, banyak huruf isti'alanya juga. Tadi huruf shad sudah kita bahas cara mengucapkannya, mengangkat pangkal lidah kita, kemudian huruf ra-nya juga tebal, ra tafkhim berharokat fathah, huruf ta juga huruf isti'ala, mengucapkannya juga harus tebal ya, diangkat pangkal lidahnya. Kemudian siratal, jangan sampai ketika siratal kurang ditekan ya. Padahal di situ adalah ada tasydidnya pada huruf lamnya. Jadi berikan hak nabrohnya pada huruf lam. Siratal ladzina, panjang matobi'inya juga dijaga. Siratal ladzina an'amta. Nah, di sini yang sering kali terjadi kesalahan. Yang pertama, di sini kan ada hamzah dan ain, sama seperti pada kalimat isti'adzah. Jadi kita harus perhatikan betul-betul cara pengucapan hamzah dan ainnya. Kalau hamzah dari pangkal tenggorokan, dari tenggorokan yang paling bawah, kemudian naik sedikit ke atas di tengah tenggorokan, itu adalah makhraj huruf ain. Kemudian ketika mengucapkan an'a, juga jangan sampai ada qalqalahnya. Seringkali terjadi kesalahan adalah ditambah-tambahi qalqalah di sini. Ana seperti itu. Ya, kalau misalkan kita kurang hati-hati akan muncul qalqalah di situ. Ana ada e-nya, ada tawalludnya. Padahal dia harus dibaca secara idhar, secara jelas. Karena nun sukun bertemu dengan ain, dengan huruf halqiyah. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf halqiyah, maka dia harus dibaca secara jelas. An'a, dan pengucapan ainnya jangan terlalu over, jangan terlalu masuk ke dalam tenggorokan ya, karena dia keluarnya adalah dari tengah tenggorokan. Sama juga ketika mengucapkan an'amta. Kalau kita kurang hati-hati akan muncul qalqalah juga di sini. An'amta, kayak gitu ya, dilebih-lebihkan. Padahal mim sukun ketika bertemu huruf selain mim dan ba, yaitu harus dibaca jelas dan tidak boleh ada qalqalahnya. An'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ketika lay juga berikan linnya ikhrajul huruf bisuhula, keluarnya huruf dengan mudah. Alaihim, him juga ya, him juga harus dibaca secara jelas. Ha domirnya juga harus ditegaskan bahwa dia adalah huruf ha yang besar, bukan yang ha tipis. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi berikan sifat tawassut pada huruf mimnya, kemudian lanjut ghairi. Nah, pengucapan huruf gha, huruf gha ini juga termasuk huruf halqiyah yang berasal dari tenggorokan, yang mana dia ini dari tenggorokan yang paling atas. Jangan nyerempet ke kha. Ya, beda kalau kha. Ini adalah juga bukan goi kalau orang Jawa nih ya, saya juga orang Jawa, suka kurang hati-hati, asal aja pokoknya bunyinya goi kayak gitu. Padahal dia makhrajnya adalah dari tenggorokan paling atas. Jadi bukan pakai G. Beda ya, G sama huruf ghain. Ghairi dari tenggorokan yang paling atas, kemudian berikan linnya pada ya sukun ini.
Ghoi secara lembut, rinya tarkib karena dia berharokat kasrah, ghairil ma, hati-hati juga jangan sampai tawalud, jangan sampai ada e-nya. Kemudian ghairil maghdu, jangan ghairil maghdu. Nah, seringnya itu juga ghairil maghdu, ada g-nya, ada e-nya. Padahal dia juga bukan huruf qalqalah. Ghairil maghdu. Selanjutnya adalah makhraj do. Nah, makhraj do ini susah-susah gampang, tapi kalau misalkan kita berlatih terus, insya Allah kita akan diberikan kemudahan sama Allah ya, dan diberi kelancaran. Jadi cara pengucapan do ini adalah lidah kita. Tapi lidahnya bagian kanan atau kiri ataupun keduanya tempelkan pada gigi geraham atas kita. Jadi tempelkan tepi lidah pada gigi geraham. Boleh salah satunya ataupun keduanya. Nah, pengucapan makhraj do ini berbeda daripada yang lainnya ya. Nggak ada yang semakhraj sama huruf do ini. Ghairil maghdu. Nah, jadi dia tempelkan pada gigi geraham atas kita, tepi lidahnya ini, kemudian sempurnakan bunyi dhammahnya. Dengan cara memonyongkan bibir kita. Karena sering kali itu dudunya itu condong ke O, kemudian padahal beda, du itu beda. Dan ketika kita merubah satu huruf saja, itu berakibat sangat fatal karena dapat merubah arti. Apalagi Al-Fatihah ini kita baca dan menjadi syarat sahnya sholat. Dibacanya 17 kali lagi paling sedikit di dalam sholat kita ya. Jadi kita harus optimal secara konsisten memperbaiki terus bacaan Al-Fatihah kita. Oke, kembali lagi. Ghairil maghdubi. Matobi'nya diperhatikan. Terus pengucapan makhraj do-nya tadi juga diperhatikan. Tempelkan tepi lidah kita pada gigi geraham atas kita. Ghairil maghdubi alaihim. Linnya lagi. Ainnya tengah tenggorokan. Alai lembut. Alaihim wa. Nah, itu harus dibaca idhar ya. Mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba harus dibaca idhar. Alaihim walad. Nah, salah satu sifat huruf do itu adalah istitalah, ya, suaranya memanjang kayak gitu. Walad. Jadi bukan langsung walad, tapi dia memanjang. Karena proses ini tadi, proses menempelkan tepi lidah kita pada geraham atas kita. Nah, jadi maka suara yang timbul itu istitalah, panjang. Walad, bukan walad. Nah, kayak gitu. Beda ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di sini adalah mad lazim kalimi musaqqal, yang mana panjangnya harus dibaca selama 6 harokat. Jadi panjangkan do-nya selama 6 harokat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah kita sempurnakan panjang do selama 6 harokat, lalu kita berikan nabroh. Kita angkat suara kita pada huruf lam. Waladdallin. Ya, harus ada anabernya di sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, mungkin itu pembahasan tentang
tahsin tajwid ya surat Al-Fatihah. Saya mau review secara singkat kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, bukan dari makhrajnya ya, tapi kesalahan umum yang sering terjadi ialah mat tabi'inya terlatih. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, itu panjang juga ya. Mat tabi'inya juga karena udah terbiasa seperti itu biasanya. Karena dari kecil kita belajarnya seperti itu, ya udah jadi terbawa sampai kita besar ketika kita dewasa. Mat tabi'inya terlalu panjang, kemudian huruf-huruf berharokat sukun, yang mana dia ini bukan huruf-huruf qalqalah, itu seringkali dipantulkan, seringkali ada tawalludnya, kayak ghairil mau'an'am, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pengucapan harokat itu harus sempurna. Kalau misalkan dia berharokat dhammah, maka monyongkan bibir kita secara sempurna, jangan malu-malu. Kadang kita itu malu-malu dalam melafalkan, dalam mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Padahal kita tuh harus totalitas dalam mengucapkannya ya. Totalitas tapi bukan berarti terlalu berlebih-lebihan. Kemudian setiap ada yang bertasydid harus kita beri tekanan, kita berikan nabrah di situ. Ya, kecuali pada huruf mim dan nun yang bertasydid, karena kedua itu adalah huruf-huruf gunnah. Kemudian selanjutnya yang kelima, ketika mengucapkan huruf-huruf itu jangan ada pergerakan bibir kecuali 4 huruf, yaitu huruf ba, mim, waw, dan fa. Karena itu memang berasal dari bibir. Tapi selain itu ada 6 huruf yang berasal dari halqiyah, dari tenggorokan, dan sisanya dari dalam rongga mulut. Dan yang terakhir adalah jangan sampai kita mengganti huruf dengan huruf yang lain. Jadi mengucapkan makhraj itu harus sesuai porsinya, harus sesuai dengan tempat-tempatnya. Karena kalau misalkan kita mengganti huruf dengan huruf yang lain, itu mengakibatkan kesalahan yang fatal, khotok jali ya, dan bisa merubah artinya. Satu aja huruf yang kita ganti bisa mengganti maknanya. Contohnya pada kalimat alhamdu, itu kan artinya pujian. Tapi kalau misalkan kita kurang hati-hati, kurang teliti, kurang telaten dalam mengucapkan hanya ha yang tipis, tapi kita ubah dengan ha yang besar, maka itu akan merubah arti alhamdu. Harusnya yang artinya pujian berubah menjadi alhamdu, yaitu berarti kehancuran. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mau dilanjutkan sesi diskusi praktek atau bagaimana ini Mbak Mega? Ya, Ustazah, langsung dilanjutkan ke sesi diskusi mawon. Sebelumnya terima kasih Ustazah atas penyampaian materinya yang luar biasa sekali. Tadi sudah dijelaskan mengenai mana dari surat Al-Fatihah ini sendiri, dan juga kita juga belajar tahsin dari surat Al-Fatihah. Untuk saudara semuanya, apabila memiliki pertanyaan, mungkin boleh raise hand untuk menyampaikannya secara langsung atau boleh dituliskan melalui room chat, seperti itu. Sambil menunggu teman-teman yang lain menyampaikan pertanyaannya, Ustazah, saya izin menyampaikan titipan pertanyaan dari Elia. Bolehkah mengunggulkan satu surat dengan surat lain atau satu ayat dengan ayat lain dalam Al-Quran sebagaimana kita mengunggulkan surat Al-Fatihah ini? Monggo dijawab Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengunggulkannya yang dimaksud itu gimana ya, Mbak? Seperti mengagungkan surat Al-Fatihah di atas surat-surat dari Al-Quran yang lain, seperti itu. Oh, ya, bismillah. Kita sama-sama belajar ya. Setiap surat itu memiliki keutamaannya masing-masing ya. Dan semua yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki manfaat bagi kita semua. Tapi surat Al-Fatihah ini sendiri itu yang yang sudah paling agung karena dia mengandung segala ajaran yang ada dalam agama Islam, mulai dari
tauhid, kemudian tata cara ibadah. Oh ya, saya juga lupa menyampaikan. Di dalam surat Al-Fatihah ini juga mengajarkan kita tentang tata cara berdoa. Ya, jadi doa itu ada 2 macam. Yang pertama adalah doa, saya lupa doa apa ya namanya. Ada 2 doa yang mana dia itu isinya satu pujian dan kemudian satunya tentang permintaan. Yang pertama adalah tentang doa ibadah ya. Doa ibadah yang mana isinya itu tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada unsur meminta. Kemudian yang kedua adalah tentang doa masalah. Yaitu kita minta apa kepada Allah. Jadi dari Al-Fatihah ini sudah mengajarkan kita berbagai hal, dari tata cara tauhid, kemudian tata cara beribadah, tata cara berdoa, kemudian pokok permasalahan kita semuanya. Tadi kan udah dijelaskan juga ya. Dan jangan sampai kita mengagungkan salah satu surat Al-Qur'an itu hingga menistakan surat yang lain kayak gitu, bukan. Karena semua yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keutamaannya masing-masing, dan semua yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena Al-Qur'an itu sendiri adalah hudan warahmah, dan juga Al-Qur'an itu adalah furqan, menjadi peringatan juga bagi kita, pembeda antara yang hak dan yang batil. Bukan berarti surat Al-Fatihah ini surat yang paling agung, akhirnya kita menistakan surat-surat yang lain. Kemudian lebih fokus belajar Al-Fatihah aja, atau lebih sering baca Al-Fatihah aja ketimbang menghatamkan satu Al-Quran, kayak gitu. Insya Allah seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Luar biasa sekali ya ilmu yang kita dapatkan hari ini. Ternyata dalam surat Al-Fatihah itu terkandung banyak sekali manfaat untuk kita semuanya, sehingga mungkin kita juga perlu belajar lebih dalam mengenai surat Al-Fatihah ini yang awalnya hanya sekedar hafal, sekarang kita mentadaburi surat Al-Fatihah seperti itu. Untuk saudara-saudara yang lain, apabila ingin menyampaikan pertanyaannya, masih dipersilakan. Saya buka 3 pertanyaan. Monggo. Atau mau praktek baca Al-Fatihah bisa, Mbak? Oke, Ustazah, monggo. Assalamualaikum Ustazah. Saya izin bertanya. Ya, terima kasih atas ilmunya yang sangat luar biasa. Saya pernah ikut pelatihan-pelatihan tentang makhorijul huruf, sifat-sifat huruf. Ada yang satu hal yang agak mengganjal gitu ya. Kan dalam salah satu sifat-sifat huruf itu ada rikhwah sama syiddah gitu kan. Kalau rikhwah itu berarti kan mengalirnya suara gitu kan. Sementara syiddah itu adalah tertahannya suara. Nah, ada salah satu huruf dalam surat Al-Fatihah tadi yang dijelaskan oleh Ustazah, yaitu huruf dot. Kenapa huruf dot itu tidak masuk dalam huruf-huruf syiddah gitu? Padahal kalau saya angan-angan itu kayaknya suara kita tertahan. Walau itu kan tertahan. Tapi dia justru masuk ke rikhwah kalau tidak salah. Nah, itu bagaimana Ustazah? Mungkin bisa ini, karena saya agak bingung gitu. Terima kasih. Bismillah, saya coba menjawab ya. Nanti kalau ada yang perlu dibetulkan, dibetulkan. Mungkin ada yang salah yang saya sampaikan. Ini menurut saya ya. Tadi kan kenapa kok huruf dot itu masuknya ke ar-rikhwah bukan asyiddah, padahal dia suaranya tertahan. Nah, yang sudah saya sampaikan, huruf dot itu memiliki salah satu sifat yaitu istitolah. Dia suaranya jadi memanjang. Karena proses itu tadi, proses menempelkan tepi lidah kita ke gigi geraham atas kita. Dari belakang kemudian diratakan kayak gitu. Walau nah panjang gitu kan dia. Nah, menurut saya malah dari situ bisa kita pahami bahwa sifat huruf dot itu bukan syiddah, bukan kuat, bukan tertahan. Justru dia harus dilepaskan. Seperti itu. Jadi dia harus dihembuskan nafasnya.
dan biarkan suara itu mengalir. Nah, nafas itu nanti akan berhenti dengan sendirinya. Kan tepi lidah kita, tapi ditempelkan ke gigi geraham atas kita. Walau, nah dia kan memanjang, bukan walat, bukan gitu. Tapi dia biarkan memanjang walau dolin. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang masih dibingungkan atau perlu didiskusikan lagi? Ya, sudah dapat jawabannya Ustazah. Terus kemarin itu ada teman-teman nanya tentang huruf dot juga, dan memang agak panjang bang penjelasan huruf dot itu ya Ustazah ya. Kan salah satu sifat Nabi itu adalah man afsahu fid dot, yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dot. Iya betul. Nah, ada beberapa gitu, ada yang gitu, ada yang Nah, ini juga saya sampaikan cara kerjanya, cara keluarnya makhraj itu dengan menempelkan tepi lidah kita ke gigi geraham atas kita ya. Boleh salah satunya gigi geraham, salah satunya kanan atau kiri ataupun kedua-duanya. Seperti yang sudah disampaikan sama siapa nih ya? Saya kurang tahu. Pak siapa? Ya, saya Nuruddin Ustaz. Oh Pak Ustadz Nuruddin. Kok namanya Zengki Nur? Saya jadi sampai mana? Menempelkan tepi lidah kita ke gigi geraham itu boleh salah satunya, ataupun kalau misalkan kita lebih nyaman di kedua-duanya itu ya silahkan kayak gitu. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting makhraj do itu ya keluarnya dari situ, dari tepi lidah yang ditempelkan pada gigi geraham. Nah, seperti Ustadz yang sampaikan juga bahwa kita kan masih belajar ya, proses belajar terus-menerus, yang mana kita itu belum sempurna sesempurna Rasulullah. Dan Rasulullah itu yang paling sempurna mengucapkan huruf dotnya. Jadi tugas kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad ya terus belajar supaya bisa mengucapkan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu. Pertanyaan, mohon maaf ya banyak pertanyaan. Tadi kan disampaikan bahwa nanti kalau ada yang perlu diperbaiki juga, saya juga diperbaiki ya Ustaz. Saya malah ingin belajar banyak dari Ustazah. Begini Ustazah, apa namanya? Tadi disampaikan bahwa kita wajib membaca Al-Fatihah itu sesempurna mungkin, karena itu merupakan sempurna daripada sholat. Berarti, tapi tadi agak aneh juga gitu. Ustaz mengatakan bahwa belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah, tapi membaca yang baik itu adalah main. Jadi kalau tidak tahu tajwid, kayaknya susah kita membaca itu dengan baik dan benar. Gitu. Berarti kan otomatis kalau begitu belajar tajwid hukumnya fardu ain, bukan lagi fardu bahwa surat Al-Fatihah itu merupakan rukun daripada sholat. Bagaimana dengan, tentu kita, karena kita bukan orang Arab gitu ya, tentu banyak kesulitan ketika membaca, mengepaskan, menyempurnakan bacaannya gitu. Pasti dari segi huruf, tajwidnya banyak yang kurang gitu. Apakah itu batal sholatnya? Berarti kalau batal sholatnya sia-sia kan begitu. Nah, bagaimana Ustaz untuk menanggapi itu? Ustaz? Yang pertama yang tentang belajar tajwid itu fardu kifayah dan mengucapkan sesuai tajwid itu fardu ain. Dari yang saya pahami kayak gini Ustadz. Jadi jangan sampai kita itu terlalu mementingkan, kayak terlalu fokus belajar tajwid ya, ada nanti mengucapkannya sesuai tajwid. Ataupun kadang ada tipe orang yang dia itu mengucapkannya sesuai tajwid ya, dari belajar secara virtual kayak gitu. Jadi intinya pokoknya kita itu harus mengucapkan
Al-Quran itu sesuai tajwid itu lebih penting kayak gitu. Fardu ain itu maksudnya kayak gitu. Jadi mengucapkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tajwidnya itu tuh lebih penting, lebih utama daripada kita belajar ilmu-ilmu tajwidnya kayak gitu. Jangan sampai kita lebih disibukkan dengan belajar tajwid, kemudian sampai melupakan kita dari mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kadang kan ada tipe-tipe orang belajar aja terus, kemudian lupa dalam mempraktekkannya. Anda kita untuk senantiasa berusaha mengucapkan sesuai yang benar, kayak gitu. Nggak ada salahnya juga belajar ilmu tajwid. Nah, belajar yang lainnya tentang Al-Quran juga diperbolehkan, kayak gitu, Ustadz. Gimana, Ustadz? Ya, jadi kan jangan sampai kita ini difokuskan lebih belajar mendalami tajwid daripada mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya seperti itu. Makanya hukum membaca Al-Quran sesuai tajwid itu ya fardu ain, bukan fardu kifayah. Tuh. Karena ketika kita salah dalam satu huruf aja, itu bisa merubah makna Al-Quran, gitu kan? Itu yang saya pahami dari hukum belajar hukum mengucapkan Al-Quran sesuai tajwid, yaitu fardu ain. Mungkin saat menambahkan. Tidak salah, cukup salah. Kemudian yang selanjutnya tadi tentang saran sholat, rukun sholat, yaitu harus membaca surat. Padahal ini orang Indonesia, orang Arab yang mana lisannya itu ya nggak seperti orang Arab kayak gitu. Jadi ada sebuah hadis itu kan, Ustadz, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dia dengan membaca bi fatihatil kitab, dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwasanya sholat itu akan diterima oleh Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian bagaimana dengan kita yang mana kita ini orang Indonesia, kemudian tidak sefasih orang Arab, tapi kan kita bisa berusaha, kita bisa berikhtiar, kita bisa terus mencoba memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Dan Allah itu tidak menilai kita dari ujung dari akhirnya, tapi insya Allah Allah itu melihat kita, menilai kita dari proses kita belajar, dari proses kita untuk mendalami surat Al-Fatihah. Jadi Allah tahu setiap apa yang kita lakukan, dan Allah tidak langsung menilai akhirnya. Yaitu intinya adalah bagaimana sih usaha kita sebagai hamba Allah untuk mencoba menyempurnakan, memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Karena dari kita berusaha untuk mencoba memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita, berarti itu sama saja kita terus mencoba untuk memperbaiki sholat kita, kualitas sholat kita, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan urusan diterima atau tidaknya itu adalah urusan Allah. Kita sebagai hamba Allah cuman bertugas untuk ikhtiar, selalu ikhtiar dan berdoa supaya setiap amalan kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Ustadz. Atau Ustadz mau menambahkan? Nggak apa-apa, kita diskusi, Ustadz. Ustazah matur nuwun. Dah jelas insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya dan juga Ustazah atas jawabannya. Mohon maaf Ustazah sebelumnya karena keterbatasan waktu sehingga acara pada hari ini harus kita tutup. Untuk itu mohon untuk Ustazah Syifa untuk memimpin doa penutup di acara hari ini. Monggo Ustazah. Mohon maaf saya tutup aja materi saya. Nanti kalau doa saya serahkan kepada Ustadz Nuruddin ya, karena ada Ustadz di sini ya.
Saya tutup aja ya Mbak Mega. Iya, baik, Ustazah. Monggo. Baik. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang mau saya utarakan satu lagi adalah tidaklah membaca Al-Quran itu sesuai dengan tajwid, melainkan dengan usaha kita ya. Diperlukan adanya usaha kita untuk terus latihan secara terus-menerus. Nggak sekali aja ini kita belajar tajwid, tapi terus dibutuhkan selama hidup kita ya. Karena kita itu kan tidak sesempurna Nabi Muhammad SAW. Tapi gimana sih caranya kita untuk menyempurnakan bacaan kita? Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kali ini, pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh ya, dan mendatangkan manfaat bagi diri kita semua. Dan apapun kebenaran yang saya sampaikan ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha sempurna dan kebenaran itu milik Allah. Dan apapun kesalahan yang terjadi pada kesempatan kali ini itu adalah murni dari kekurangan saya sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang terus-menerus belajar. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kefasihan lisan kita dan keistiqomahan kita dalam membaca Al-Qur'an bersama dengan Al-Qur'an hingga akhir kehidupan kita. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustazah atas materinya yang luar biasa. Luar biasa sekali hari ini kita mendapat banyak sekali materi ya. Penutup yang akan dipimpin oleh Ustaz Nuruddin. Monggo Ustaz berkenan untuk memimpin doa penutupnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah atas ilmunya yang sangat luar biasa. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki bacaan kita, terutama dalam membaca surat Al-Fatihah, agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena salat adalah merupakan amalan yang pertama kali di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa bersama-sama dengan membaca, karena tadi sudah di awal saya baca doa, jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan majelis kita di pagi hari ini, di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kehilafan dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara sekalian, karena acara pada hari ini sudah ditutup oleh Ustaz Nuruddin, itu artinya kita harus mencukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang ya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan, karena saya juga masih belajar di sini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menempatkan hadir pada hari ini, bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ilmunya. Waalaikumsalam. Baca. Terima kasih semua. Matur nuwun Pak Wis rawuhipun. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi